Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Jidedi dan selamat siang juga kepada teman-teman yang terhormat. Di sini kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepemimpinan, kuasa, dan politik. Oke, baik. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang pertama itu ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan sendiri itu merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian visi atau serangkaian tujuan. Jadi kalau yang seperti kita tahu, misalkan kalau kepemimpinan itu orang menganggapnya itu sebagai jabatan manajerial ya, formal. Tapi ternyata tidak semua manajer itu adalah pemimpin. Kenapa? Karena biasanya kalau pemimpin, jadi ciri pemimpin itu dia menantang status quo, menciptakan visi masa depan, menginspirasi orang untuk mewujudkan visi. Lalu kalau manajer itu biasanya hanya menyusun rencana detail, membangun suatu organisasi, mengawasi operasional sehari-hari. Jadi dari sifat itu dibedakan berdasarkan pemimpin. Jadi pemimpin itu dibedakan melalui sifat pribadi, seperti kepribadian seperti apa, sosialnya seperti apa, cara seperti apa. Jadi yang kita lihat sebagai pemimpin itu kualitas dan karakteristik pribadi. Nah, di sini juga ada teori sifat itu dibagi jadi 5. Itu ada ekstroversi, kesadaran, keterbukaan, kecerdasan, dan keramahan. Kalau misalkan ekstroversi sendiri, itu pemimpin berarti memiliki sifat yang memang percaya diri, dominan, dan energi gitu ya di sebuah kelompok. Kalau kesadaran berarti pemimpin itu disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau keterbukaan dari pemimpin itu memiliki sifat yang kreatif, fleksibel terhadap sesama. Dan kalau kecerdasan emosional itu berarti pemimpin itu memiliki sifat yang empati, kemampuan membaca emosi orang lain, jadi lebih mengutamakan perasaan orang lain. Kalau keramahan, berarti pemimpin itu memiliki rasa atau sifat kepercayaan, empati, kooperasi, kepedulian, dan orientasi harmoni. Jadi kalau misalkan pemimpin itu memiliki sifat ramah, itu menandakan dia itu lebih mudah berhubungan dengan orang lain. Dan yang paling penting di sini itu adalah kecerdasan emosional. Kenapa? Karena kecerdasan emosional itu sangat penting. Karena tanpa adanya empati, pemimpin itu bisa pintar tapi gagal memimpin. Lalu selanjutnya ada teori perilaku. Jadi kalau teori perilaku itu merupakan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh perilaku, bukan sifat bawaan. Ada dua dimensi utama. Ini yang pertama kita bakal bahas menurut studi Ohio State. Itu ada yang namanya task oriented berdasarkan struktur inisiatif dan ada people oriented. Kalau task oriented berarti pemimpin itu lebih fokus kepada tugas, aturan, tenggat waktu. Jadi pemimpin itu bakal mendefinisikan peran sebagai pekerjaan gitu dan menekankan standar dan tenggat waktu. Kalau misalkan people oriented, pemimpin itu bakal lebih fokus kepada hubungan atau sama, kepercayaan, dan kesejahteraan anggota. Jadi pemimpin itu bakal menunjukkan kepedulian, menghargai ide bawahan, dan membangun kepercayaan. Nah, kalau misalkan yang kedua itu ada yang dari Universitas Michigan. Ini sebenarnya sama-sama yang pertama itu task oriented sama people oriented. Jadi pemimpin yang memang berfokusnya kepada tim produksinya dan pemimpin yang berorientasi pada karyawan. Lalu yang ketiga itu ada teori kontingensi. Jadi itu nggak ada gaya kepemimpinan tunggal yang selalu efektif. Anggapannya seperti itu. Jadi efektivitas itu tergantung kepada situasi gitu. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas model Fiedler. Jadi kalau model Fiedler dalam teori kontingensi, itu kinerja kelompok yang efektif bakal bergantung pada kesesuaian yang tepat antara gaya kepemimpinan pemimpin dan sejauh mana sih situasi itu memberikan kontrol gitu kepada pemimpin. Nah, biasanya buat model Fiedler itu dia bakal menggunakan LPC atau Least Preferred Coworker Questionnaire. Nah, ini tuh digunakan untuk menentukan apakah pemimpin itu bakal berorientasi pada tugas atau hubungan. Jadi situasi itu nanti bakal dinilai berdasarkan hubungan pemimpin anggota, struktur tugasnya, kekuasaan posisinya, itu seperti apa. Lalu ada pemimpin yang memang berorientasi kepada tugas juga, jadi efektif di situasi yang memang sangat menguntungkan. Terus ada teori situasional, jadi fokus kepada pengikutnya aja. Jadi kalau misalkan pengikut itu nggak mampu atau nggak mau, biasanya itu pemimpin itu harus direktif. Tapi kalau misalkan pemimpinnya itu mau dan mampu, pemimpin itu nggak perlu banyak campur tangan. Nah, ini tadi teori kontingensi lainnya. Jadi ada teori kepemimpinan situasional, jadi berfokusnya kepada pengikut. Jadi kepemimpinan yang sukses itu bergantung pada pemilihan gaya pemimpin yang tepat sesuai dengan kesiapan pengikut. Jadi ada pemimpin yang memang perlu memberikan arahan yang jelas dan spesifik dengan gaya yang mendukung dan partisipatif. Hal itu menganggapkan bahwa teori ini bakal menekankan pentingnya pengikut dan melogika bahwa pemimpin itu mampu menggantikan keterbatasan kemampuan serta motivasi mereka. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi ada pemimpin yang memang lebih fokusnya ke tugasnya gitu, bukan ke hubungannya. Nah, terusnya ada teori Path Goal. Jadi pemimpin itu membantu bawahan mencapai tujuan dengan memberikan arahan, dukungan, dan mengurangi hambatan. Terus ada model partisipasi. Jadi pemimpin itu bakal menekankan cara pemimpin mengambil keputusan sesuai situasi. Nah, terus ada teori pertukaran pemimpin anggota. Jadi pemimpin tidak bisa memperlakukan semua bawahan sama. Jadi ada tim in group sama tim
out group. Kalau misalkan in group itu biasanya anggota-anggota yang emang udah dipercaya gitu sama pemimpin. Jadi dia bakal mendapat perhatian lebih dan peluang lebih besar di sekitar pemimpin. Tapi kalau out group, pemimpin tuh nganggep bahwa bawahan mereka itu cuma sebatas hubungan kerja aja. Jadi bakal lebih formal dan terbatas. Dampaknya apa? Dampaknya kalau misalkan in group, tentunya nanti bakal berdampak kepada anggota, jadi kepuasan kerja bakal lebih tinggi, kinerja bakal lebih baik, dan turnover bakal lebih rendah. Tapi kalau out group, itu bisa merasa diabaikan dan menurunkan motivasi para anggota-anggotanya, karena kan cuma sebatas bawahan aja ya, dan nggak dekat satu sama lain. Nah, LMS itu bisa positif jika ada, tapi bisa berbahaya juga. Terus ada kepemimpinan transformasional. Jadi pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi. Nah, ini ada idealis influence. Jadi pemimpin itu jadikan panutan dan diteladani oleh bawahan-bawahan atau anggota-anggotanya. Terus ada inspirational motivation. Jadi pemimpin itu bisa menyampaikan visi dengan baik dan membangkitkan semangat di suatu kelompok. Terus ada intellectual stimulation. Jadi kalau intellectual stimulation, ini berarti pemimpin itu bisa mendorong kreativitas dan inovasi di sebuah kelompok, dan ada individualist consideration. Jadi pemimpin itu memperhatikan kebutuhan masing-masing anggota. Nah, biasanya kepemimpinan transformasional ini juga lebih mengedepankan hubungan antar anggota sesama gitu, dan lebih peka terhadap situasi emosi para anggota-anggotanya. Nah, sini ada kepemimpinan karismatik. Jadi kalau di sini pemimpin itu memiliki daya tarik alamiah yang kuat sehingga pengikut itu bakal merasa lebih terinspirasi dan sangat loyal tanpa paksaan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya pemimpin tuh memilih visi yang menarik, terus berani ambil resiko pribadi, peka terhadap kebutuhan pengikut, dan tidak konvensional. Oke, yang selanjutnya ada authentic leadership. Nah, pemimpin autentik itu didefinisikan sebagai mereka yang sangat mengenal diri sendiri, memahami nilai-nilai dan keyakinan yang mereka pegang, dan bertindak secara terbuka dan jujur sesuai dengan nilainya tersebut. Nah, para pengikut itu biasanya menganggap mereka sebagai orang yang etis. Bisa dilihat di situ ada diagram lingkaran, itu ada kepemimpinan dan etika, di mana kepemimpinan dan etika dalam authentic leadership itu saling beririsan gitu. Kepemimpinan itu adalah tentang kemampuan memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan etika adalah tentang prinsip moral, integritas, dan melakukan hal yang benar. Nah, titik temu antara kepemimpinan dan etika itu menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dan efektif tidak dapat dipisahkan dari etika. Jadi, seorang pemimpin yang baik tidak hanya memimpin dengan efektif, tapi juga memimpin dengan cara yang baik dan benar. Next. Nah, selanjutnya ada kepercayaan dan kepemimpinan. Nah, mengapa kepercayaan dalam kepemimpinan itu penting? Karena kepercayaan itu memodulasi akses pemimpin kepada pengetahuan dan kerjasama dari pengikut. Nah, dalam organisasi modern yang kolaboratif, kontribusi sukarela berdasarkan kepercayaan itu sangatlah diperlukan. Nah, bagaimana sih kemudian kepercayaan itu bisa dibentuk atau dibangun gitu? Jadi ada 3 karakteristik kunci yang membangun seorang pemimpin itu dianggap layak dipercaya. Yang pertama itu ada integritas, kejujuran, dan kebenaran. Kedua, ada niat baik, itu pemimpin yang dipercaya memiliki kepentingan terbaik dalam hatinya mereka gitu. Yang ketiga itu ada ability atau kemampuan, nah pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal dari seorang pemimpin itu tadi. Ada faktor lain yaitu kecenderungan untuk mempercayai. Nah, beberapa orang itu secara alami lebih cenderung untuk mempercayai orang lain, sehingga dari tiga karakteristik tadi ditambah kecenderungan untuk mempercayai akan menghasilkan kepercayaan. Nah, akibat dari kepercayaan itu tadi, itu bisa mendorong pengambilan risiko, memfasilitasi berbagai informasi, kelompok yang saling lebih efektif, dan juga meningkatkan produktivitas. Next. Selanjutnya ada leading for the future atau mentoring. Nah, mentoring itu biasanya dilakukan oleh seseorang yang lebih senior daripada kita gitu untuk mensponsori dan mendukung karyawan yang kurang berpengalaman. Itu biasa disebut dengan protege. Nah, fungsi mentoring itu apa? Ada fungsi karir untuk yang pertama itu membuka akses ke tugas yang menantang, melobi, melatih, melindungi, dan mensponsori promosi. Yang kedua itu ada fungsi psikososial, di mana mentoring ini memberikan konseling, persahabatan, penerimaan, dan menjadi panutan. Namun, ada tantangan dalam mentoring ini. Yang pertama, tidak semua karyawan itu memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki mentor. Yang kedua, banyak organisasi menciptakan program mentoring formal, namun biasanya hubungan informal seperti kedekatan itu lebih efektif daripada hubungan formal dari program mentoring itu sendiri gitu. Jadi kunci keberhasilan dari mentoring itu ada dari komitmen dari mentor, kemudian masukan dari protege atau orang yang kurang berpengalaman yang di mentoring tadi, dan juga pencocokan antara gaya kerja, kebutuhan, dan keterampilan dari keduanya. Next.
Nah, selanjutnya ada finding and creating effective leaders. Nah, gimana sih cara memilih pemimpin gitu? Yang pertama pastinya melalui proses seleksi, di mana proses seleksi ini didefinisikan sebagai seluruh proses pengisian posisi manajemen pada dasarnya adalah upaya untuk mengidentifikasi pemimpin yang efektif. Kemudian biasanya ada faktor-faktor yang dipertimbangkan seperti tes kepribadian. Nah, ini untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang terkait dengan kepemimpinan. Yang kedua itu ada pengalaman. Pengalaman itu adalah predikator yang buruk untuk efektivitas kepemimpinan. Tapi pengalaman yang spesifik terhadap situasi tertentu itu juga relevan gitu. Yang ketiga ada penerus kepemimpinan. Nah, untuk penerus kepemimpinan ini tuh adalah perencanaan untuk pergantian kepemimpinan. Itu hal yang sangat penting dan tapi sering diabaikan gitu. Kemudian bagaimana sih caranya untuk melatih pemimpin gitu? Jadi banyak sekali bentuk yang bisa dijadikan untuk melatih pemimpin ini. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada keterampilan implementasi gitu. Jadi pemimpin itu diajarkan bukan menciptakan visi tapi bagaimana cara mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua itu membangun kepercayaan dan mentoring. Dan yang ketiga ada keterampilan analisis situasi. Jadi pemimpin itu harus bisa mengevaluasi situasi dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka. Dan yang terakhir itu ada pembinaan. Pembinaan ini adalah bantuan satu lawan satu untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. Next. Oke, selanjutnya di sini ada power. Jadi di sini diambil dari buku menurut Robbins. Jadi power itu adalah kapasitas seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain, sehingga si B ini bisa bertindak sesuai dengan keinginannya A. Nah, di sini kata capacity itu menekankan bahwa power itu potensi, bukan selalu tindakan. Jadi seseorang itu bisa punya power, tapi belum tentu bisa digunakan. Nah, terus di sini ada aspek pentingnya yaitu ada dependence alias ketergantungan. Jadi seseorang itu punya power karena orang lain itu bergantung pada sesuatu yang dia kontrol. Terus di sini power itu tidak sama dengan leadership. Jadi power itu tidak butuh kesesuaian tujuan dan sedangkan leadership itu butuh tujuan yang sejalan. Terus ini power itu dapat mengalir secara upward, downward, dan lateral, sedangkan leadership itu cuma fokus di downward. Dan leadership itu menekankan gaya, sedangkan power itu menekankan kepada taktik pengaruh. Dan di sini power itu tidak selalu negatif, karena di sini seperti buku yang kita ambil yaitu dari Robbins, itu menekankan bahwa power itu seperti obat, bisa berbahaya tapi juga esensial untuk efektivitas organisasi. Next. Nah, sekarang kita membahas dari mana sih power itu muncul. Nah, dari Robin sendiri, yaitu membaginya menjadi dua. Ada formal power dan juga personal power. Nah, kalau formal power itu berasal dari posisi atau struktur organisasi yang isinya itu ada coercive power, yaitu kemampuan untuk memengaruhi melalui ketakutan. Contohnya di sini ada ancaman hukuman, menurunkan jabatan, memberi tugas yang tidak menyenangkan, dan juga menahan informasi. Terus di sini juga ada reward power. Reward power itu adalah kemampuan untuk memberikan sesuatu yang bernilai. Contohnya ada bonus, promosi, pujian, shift kerja yang diinginkan, dan lain-lain yang sifatnya itu bernilai. Terus terakhir ada legitimate power, yaitu power karena posisi diterimanya secara formal. Jadi di sini tidak hanya memberikan reward atau punishment, tapi juga karena orang itu mengakui hak posisi memberi perintah. Terus di sini ada personal power, yaitu berasal dari kualitas individu, bukan dari posisinya. Dan di sini juga ditekankan oleh Robbins kalau personal power ini adalah yang paling efektif. Jadi personal power ini ada expert power, yaitu power karena keahlian. Contohnya itu seperti dokter, analis data, ahli IT, dan lain-lain. Terus juga ada referent power. Jadi referent power itu powernya karena orang lain itu mengagumi atau ingin meniru. Contohnya sebagai contohnya itu ada selebriti sebagai endorser. Next. Terus di sini kita membahas dependence dan juga cara-cara memengaruhi orang atau taktik. Nah, dependence ini adalah kunci dari power, alias sumber utama power. Nah, jadi ketergantungan atau dependence itu meningkat kalau importance-nya itu alias sumber daya yang kita kontrol itu penting bagi orang lain. Contohnya marketing karena mengontrol penjualan. Terus juga ada scarce itu sumber daya yang langka. Terus ada non-substitute ability itu adalah sedikit alternatif dan sulit diganti, alias tidak memiliki pengganti. Terus juga power taktik ini alias 9 taktik pengaruh itu juga ada legitimasi yaitu memakai otoritas formal atau aturan. Terus ada rational persuasion itu ada logika dan juga bukti. Terus inspirational appeals itu ada nilai, emosi, aspirasi dan juga di sini ada consultation itu melibatkan orang lain dalam membuat keputusan dan juga ada exchange itu ada imbalan atau pertukaran. Terus personal appeals itu mengandalkan hubungan pribadi sesuai dengan judulnya ada personal. Terus ini ada ingratiation itu ada pujian atau ramah sebelum meminta sesuatu. Terus di sini juga ada pressure, yaitu ancaman atau desakan. Dan yang terakhir, ada coalitions, itu kumpulan dukungan dari orang lain atau pihak lain. Next.
Nah, slide ini juga penting karena menyangkut penyalahgunaan power, yaitu tentang sexual harassment. Nah, di sini definisinya perilaku seksual yang tidak diinginkan, mempengaruhi pekerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang hostile. Contohnya itu adanya komentar seksual, lelucon, tatapan, ataupun gambar yang mengandung seksual. Di sini kaitannya dengan power adalah karena terjadi dengan ketimpangan kekuasaan yang biasanya terjadi pada supervisor kepada bawahan. Nah, biasanya supervisor ini kan yang mengontrol penilaian, gaji, promosi, dan juga keamanan kerja. Karena supervisor memiliki kontrol, jadinya memudahkan untuk terjadi penyalahgunaan power, yang dampaknya bisa ke job satisfaction yang turun, komitmen yang menurun, masalah mental ataupun masalah fisik, dan juga produktivitas dari tim pun menurun. Nah, di sini tanggung jawab manajemen itu adanya kebijakan yang jelas, anti retaliasi, dan juga investigasi semua laporan, terus juga ada memberikan hukuman yang tegas, dan adanya training awareness. Next. Oke, yang terakhir di sini ada politik dalam organisasi. Untuk definisinya sendiri, perilaku yang tidak termasuk peran formal, tapi bertujuan memengaruhi distribusi sumber daya, keuntungan, ataupun keputusan. Contohnya menyembunyikan info, menyebarkan rumor, ataupun yang lainnya. Terus kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya tujuan dan nilai yang berbeda antar individu ataupun antar kelompok. Bisa juga terjadi karena resources yang terbatas sehingga memunculkan persaingan, dan juga bisa karena adanya ambiguitas evaluasi kinerja yang menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda. Nah, faktor yang memengaruhi politik ini ada individu. Sorry, bisa di next. Oke, untuk faktornya itu ada individu dan juga dari organisasi. Dan juga mengapa ini bisa terjadi sudah dijelaskan sebelumnya, tapi di sini ada tambahan karena kondisi organisasi yang mendukung, yaitu ada darinya low trust, role ambiguity, unclear evaluation, zero sum rewards, dan juga high performance pressure, dan yang terakhir adanya self-serving senior managers. Terus ini dari konsekuensi politik yang terjadi di organisasi, jika moderat alias politik moderat itu membantu navigasi organisasi, dan juga jika ekstrim itu menurunkan kepuasan, meningkatkan anxiety, turnover, dan juga stres. Jadi di sini politik itu hampir tidak mungkin dihilangkan karena manusia sendiri pasti memiliki kepentingan yang berbeda dan juga resources yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cause and consequence of political behavior. Jadi, apa itu perilaku politik? Jadi, perilaku politik dalam organisasi ini merujuk pada tindakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan organisasi demi memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Perilaku ini muncul ketika seseorang merasa perlu menggunakan pengaruh agar tujuan mereka tercapai, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Nah, penyebab perilaku politik di sini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu dari faktor individu dan juga faktor organisasi. Dari sisi individu, perilaku politik ini cenderung muncul pada karyawan yang memiliki kemampuan membaca situasi sosial dengan baik, atau bisa disebut dengan high self-monitor. Jadi mereka ini mudah untuk menyesuaikan diri untuk mendapatkan dukungan. Nah, selain itu, individu dengan internal locus of control ini merasa bahwa mereka dapat mengatur hasil melalui tindakan mereka sendiri, sehingga lebih berani melakukan politicking. Nah, yang ketiga ada kepribadian Machiavellian ini juga berperan, di mana di sini tuh individu cenderung menggunakan cara-cara strategis bahkan manipulatif untuk mencapai tujuannya. Dari sisi organisasi, perilaku politik ini meningkat ketika sumber daya terbatas, sehingga karyawan ini harus bersaing untuk mendapatkan kesempatan atau fasilitas tertentu. Nah, tingkat kepercayaan yang kedua ini, yang rendah antar karyawan juga memicu munculnya tindakan politis, karena setiap individu pasti berusaha untuk melindungi kepentingannya. Yang ketiga ada ambiguitas peran. Di sini ketidakjelasan pekerjaan memberikan ruang bagi interpretasi bebas yang seringkali dimanfaatkan secara politis. Nah, adapun konsekuensi dari perilaku politis ini cenderung negatif bila tidak dikelola dengan baik oleh karyawan dan dapat merasa tidak nyaman sehingga kepuasan kerja menurun. Nah, lingkungan kerja yang menurun ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan meningkat. Nah, hal ini dapat memicu keinginan untuk keluar dari organisasi atau turnover intention. Nah, karyawan yang merasa lingkungan kerjanya penuh politicking seringkali menilai bahwa keputusan tidak dilakukan secara adil, sehingga performa kerja itu bisa menurun. Selain itu juga muncul perilaku defensif atau defensive behavior. Ini seperti menghindari tanggung jawab atau menyalahkan orang lain untuk melindungi diri dari dampak politik yang dianggap merugikan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada the ethics of behaving politically. Jadi di sini apa itu etika dalam perilaku politik? Jadi perilaku politik ini tidak selalu negatif. Dalam beberapa situasi politik ini justru diperlukan untuk membangun dukungan, mempercepat keputusan atau melindungi kepentingan organisasi. Namun tindakan politik ini menjadi tidak etis ketika dilakukan dengan cara yang merugikan, menipu atau mencederai keadilan.
Nah, di sini ada beberapa prinsip etika dalam perilaku politik. Yang pertama ini, niat dan tujuan yang benar. Jadi poin ini menekankan bahwa perilaku politik seharusnya dilakukan untuk mendukung pekerjaan tim atau organisasi, bukan hanya demi keuntungan pribadi. Nah, politik ini dianggap etis jika tujuan yang diperjuangkan bernilai baik, penting dan relevan. Misalnya ketika memperjuangkan sumber daya untuk proyek tim atau memperbaiki proses kerja. Yang kedua ini tidak merugikan orang lain. Jadi mengambil pengakuan atas hasil kerja rekan kerja adalah bentuk perilaku politik yang tidak etis. Itu dapat merusak kepercayaan, menciptakan konflik tindakan seperti menyebarkan rumor, memperburuk citra orang lain, atau menghambat pekerjaan rekan untuk keuntungan pribadi termasuk sabotase. Yang ketiga ada keadilan transparansi. Di sini politik yang dilakukan secara diam-diam, bebas, berbasis gosip atau manipulasi informasi yang dapat merusak integritas dan membuat proses pengambilan keputusan tidak sehat. Selanjutnya ini ada berikan informasi yang benar dan relevan. Jadi kejujuran dalam menyampaikan fakta merupakan dasar perilaku yang politik yang etis dan yang baik seperti itu. Dan yang terakhir yang keempat ada konsistensi dengan nilai organisasi. Jadi di sini mengejar hasil cepat melalui tindakan politis yang merugikan atau manipulatif mungkin tampak menguntungkan, tetapi dapat menghancurkan untuk reputasi jangka panjang. Dan ada perilaku politik ini sejalan dengan nilai-nilai organisasi seperti kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada guidelines for ethical political behavior. Jadi di sini ada definisinya. Ini aturan atau panduan bagaimana melakukan tindakan politis di tempat kerja dengan cara yang benar, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Di sini ada isinya atau substansi. Jadi yang pertama ini kita gunakan informasi yang akurat dan hindari manipulasi. Di sini perilaku politik hanya etis jika didasarkan pada data dan informasi yang benar. Jika kita mengubah atau melebih-lebihkan atau menyembunyikan bagian tertentu akan merusak kredibilitas dan dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, kita harus menjaga transparansi dan integritas dalam membangun pengaruh. Jadi transparansi berarti menyampaikan tujuan, alasan, dan langkah secara terbuka, tanpa agenda tersembunyi. Integritas menuntut konsistensi antara ucapan dan tindakan. Nah, yang ketiga ada fokus pada tujuan organisasi bukan kepentingan pribadi. Nah, perilaku politik etis dilakukan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, terutama tindak kecurigaan dari rekan kerja. Nah, yang keempat ini kita harus memikirkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan, karena kepercayaan ini adalah aset yang penting dalam hubungan profesional. Taktik politis yang tidak etis mungkin memberikan keuntungan cepat, namun dapat merusak reputasi dalam hubungan jangka panjang. Dengan mempertimbangkan dampaknya, seseorang ini dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merusak kepercayaan rekan atau struktur organisasi di kemudian hari. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya bisa di Selanjutnya ada dari perspektif budaya. Yang pertama di sini ada jurnal yang pertama itu ada konsep kepemimpinan Hastrabata dalam budaya Jawa. Nah, konsep Hastrabata ini adalah warisan filosofi kepemimpinan Jawa yang bersumber dari naskah kuno seperti Kakawin Ramayana, Serat Rama Jarwa, Serat Aji Pamasa, dan Wahyu Makutarama. Konsep ini itu diajarkan oleh para raja kepada penerus atau pemimpin lain. Nah, inti dari Hastrabata sendiri itu ada 8 sikap dan perbuatan. Nah, untuk versi dari Hastrabata ini ada 3, ada Hastrabata versi Serat Rama Jarwa, ada versi Serat Aji Pamasa, dan versi pedalangan atau pertunjukan wayang. Nah, konsep ini itu dianggap universal dan tetap relevan karena unsur-unsur alam tersebut selalu ada di sekitar manusia. Next. Nah, untuk pembahasan intinya itu ada 3 versi konsep Hastrabata. Yang pertama ada versi Serat Rama Jarwa. Bisa dilihat di situ ada seperti Dewa Indra, Dewa Surya, Dewa Bayu, Dewa Kuara, Dewa Baruna, Dewa Yama, Dewa Chandra, Dewa Brahma, dan masing-masing mempunyai artinya sendiri gitu. Selanjutnya ada dari versi Serat Aji Pamasa itu ada seperti tanah, kemudian air, api, angin. Next. Matahari, bulan, bintang, awan. Untuk versi yang terakhir ada versi wayang. Nah, itu konsep ini itu serupa juga dijelaskan dengan metafora unsur alam seperti matahari, bulan, bintang, awan, angin, api, laut, bumi atau benua. Next. Nah, kesimpulannya, konsep ini itu masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam memimpin bangsa dan negara. Pemimpin ideal adalah yang dapat meneladani dan menerapkan kedelapan watak baik dari dewa maupun unsur alam tersebut. Dengan bercermin pada alam yang telah diatur secara sistematis oleh Tuhan, diharapkan kepemimpinan dapat berjalan dengan baik, sukses dan gemilang. Next. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada konteks pembentukan tradisi politik Melayu. Jadi baik pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana tradisi politik Melayu terbentuk. Jadi tradisi politik Melayu ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil interaksi panjang antara ajaran Islam, tradisi lokal, serta budaya pra-Islam seperti Hindu-Buddha. Nah, kombinasi ketiga unsur inilah yang kemudian menghasilkan sistem kekuasaan yang khas, terutama di Kesultanan Palembang. Nah, ada beberapa faktor utama yang membentuk identitas politik Melayu. Yang pertama adalah peran pedagang dan pelabuhan.
Nah, pelabuhan ini menjadi pintu masuk bukan hanya bagi aktivitas ekonomi, tetapi juga penyebaran kekuasaan dan ajaran Islam. Selanjutnya ada terjadi banyak perkawinan antara pendatang Muslim dengan penduduk pribumi. Nah, perkawinan ini menciptakan kelompok elit baru yang memegang posisi penting dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya ada ekspansi politik ekspansi politik pasca runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, saat kekuasaan lama melemah, kesempatan muncul bagi sistem politik baru berlandaskan Islam. Nah, kemudian ada ajaran Islam sendiri berkembang dalam dua bentuk, yaitu ortodoks dan heterodoks. Nah, seperti tasawuf atau sufi. Keduanya ini berkontribusi pada pembentukan struktur kekuasaan. Selain itu, para ulama memainkan peran besar, termasuk proses Islamisasi raja-raja Melayu. Selanjutnya ada bahasa Melayu ini semakin kokoh sebagai bahasa agama dan administrasi, sehingga menjadi medium utama dalam penyebaran kekuasaan. Pada akhirnya, ulama dan sufi ini menjadikan penasihat politik bagi para raja. Dan ini memperkuat ciri politik Melayu yang religius dan berorientasi pada legitimasi agama. Bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya ada sistem suksesi dan mekanisme kekuasaan. Nah, di sini kita masuk ke dalam sistem suksesi atau pewarisan kekuasaan dalam Kesultanan Palembang. Yang menarik adalah bahwa pada awalnya tidak ada aturan tertulis tentang siapa yang berhak mewarisi tahta. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan konflik keluarga dan perebutan kekuasaan. Bahkan antara tahun 1552 hingga 1652 terjadi 10 kali penggantian raja dan sebagian besar raja hanya memerintah kurang dari 10 tahun. Meskipun tidak ada aturan yang baku, sebenarnya terdapat aturan yang tidak resmi atau adat yang biasa dianggap paling sah menggantikan raja adalah putra dari raja yang sedang berkuasa. Raja ini juga sering menunjuk putra mahkota atau pangeran ratu sebelum ia turun tahta atau wafat. Dengan begitu, proses peralihan kekuasaan ini bisa lebih terarah meski tidak dilakukan secara tertulis. Selain itu, ada tradisi lain yang cukup unik, atau sultan lama menjadi susuhunan. Setelah turun tahta, artinya meskipun tidak ada menjabat secara formal, dia tetap memiliki pengaruh besar dan memegang kendali pemerintahan. Sultan baru ini akan dilantik, tetapi ia memasuki masa belajar politik dan memerintah berdampingan dengan susuhunan, sehingga dianggap cukup matang. Bisa di next. Baik, jadi ada analisis budaya politik. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana budaya politik Melayu terbentuk dan bagaimana struktur sosial berperan dalam mempertahankan kekuasaan di Kesultanan Palembang. Nah, pertama, secara budaya politik, Islam ini memang menjadi identitas luar atau baju luar bagi masyarakat Melayu. Namun jika kita melihat lebih dalam, struktur politiknya masih banyak mempertahankan pola Hindu-Buddha. Misalnya ada sakralitas seorang raja, simbolisme magis dalam kekuasaan, serta sistem yang bersifat patrimonial dan genealogis. Nah, selanjutnya ini mengenai fungsi sultan dan Oke, baik. Selanjutnya mengenai fungsi sultan dalam sistem sosial. Jadi sultan ini tidak hanya berfungsi sebagai pimpinan politik, tetapi juga sebagai pemimpin budaya dan agama, atau yang disebut dengan umaro. Nah, sultan ini menjadi simbol yang menjaga kelestarian nilai-nilai adat dan budaya, dan kehadiran sultan ini bukan hanya sekedar posisi pemerintahan, tetapi juga representasi dari identitas sosial masyarakat Melayu. Nah, di sini ada analitis teoris dari Agil dan juga Parsons. Di sini ada adaptation, yaitu menyesuaikan diri dengan Islam dan perubahan sosial, dan ada goal attainment, di sini menjaga stabilitas kekuasaan dan legitimasi raja. Terus ada integration, ini menyatukan elit Arab dan pribumi serta ulama, dan terakhir ada latency, ini memelihara tradisi, ritual kerajaan dan simbol budaya. Bisa di next. Baik, jadi kesimpulannya di sini, tradisi politik Melayu di Palembang adalah hasil sinkretisme antara Islam, budaya lokal dan warisan pra-Islam. Nah, proses sukses ini tidak kaku dan sering memunculkan konflik internal, tetapi tetap mengikuti prinsip adat seperti pengangkatan putra mahkota. Nah, dan juga di sini peran ulama, bahasa Melayu, jaringan perdagangan, dan relasi politik menjadi kunci pembentukan sistem kekuasaan Kesultanan Palembang. Bisa di next. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.